Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini Ibu akan memberikan materi intisarinya, yaitu meneruskan bab 1 tentang struktur sel. Silahkan kalian menyiapkan alat tulisnya, LKS ataupun buku tugas. Nanti di akhir materi ada penugasan. Marilah kita mulai. Membran sel. Membran sel itu terdiri dari komponennya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada asam nukleat, air, vitamin dan mineral ya. Karbohidrat itu yang paling pokok, ada kandungan C, H dan O. Kemudian karbohidrat ada jenis monosakarida, disakarida, ada polisakarida. Selanjutnya ada protein. Ini kalian silahkan dibaca aja sendiri ya. Ibu akan melanjutkan ke selanjutnya tentang fungsi dari membran sel. Yang pertama adalah pembatas antara inti sel dengan sel yang di luar. Ya, isi sel dengan sel yang luar. Kemudian tempat terjadinya beberapa reaksi kimia di situ, kemudian mengontrol keluar masuk zat, melindungi, kemudian mengatur ke derajat keasaman atau pH. Jadi peranannya cukup besar karena namanya pembungkus selaput, berarti harus kuat. Kemudian ada sitoplasma, cairan sel. Intinya sitoplasma itu cairan sel. Jadi dia banyak menyimpan beragam jenis bahan kimia yang sifatnya cair. Nukleus ini paling penting sebagai inti sel ya, mengendalikan semua aktivitas sel dan sebagai pewarisan sifat atau genetika. Lalu selanjutnya ada RE, retikulum endoplasma. RE itu tempat ditempeli oleh ribosom atau susunan protein ribosom itu. RE halus tidak ditempeli ribosom dan RE kasar ditempeli ribosom. Itu selalu ditanyakan dalam ulangan, biasanya suka keluar itu ya. Ada ribosom. Ribosom itu tempat terjadinya sintesis protein atau tempat terbentuknya protein itu di ribosom. Badan Golgi atau aparatus Golgi itu berupa kantung atau badan, tempat sekresi, tempat pengeluaran zat-zat yang masih berguna ya, termasuk di dalamnya kelenjar, lisosom itu dibentuk di situ. Lisosom itu peranannya dia sebagai ketahanan, jadi dia bisa mencerna siapa aja yang masuk yang akan jahat ke dalam sel karena dia punya enzim hidrolitik. Enzim itu bisa mencerna di dalam sel. Setelah itu ada paling penting yaitu mitokondria. Mitokondria ini dapur sel, jadi tempat terbentuknya makanan. Jadi tempat terbentuknya energi itu ada di dalam mitokondria. Ada mikrotubulus, mikrofilamen itu silakan kamu pahami, ada di situ catatannya ya, ada keterangannya. Sentrosol atau sentriol, dia membantu dalam hal pembelahan sel, itu dipelajari nanti kalau kelas 3 kita kalau membahas tentang genetika atau reproduksi sel, ada di situ. Vakuola ini penting, adanya pada tumbuhan sebagian besar, tempat cadangan makanan. Jadi kalau tumbuhan, misalkan ada tumbuhan itu sebagian yang memiliki kelebihan, dia memiliki dalam hal mengeluarkan wangi, mengeluarkan zat penghangat tubuh, parfum melati, parfum mawar ya. Kemudian ada juga minyak kayu putih dan lain-lain. Itu akan disimpan zatnya itu di dalam vakuola yang dikenal dengan nama minyak atsiri, itu di situ ya. Kemudian ada juga sebagai penyimpanan zat yang kita akan kecanduan dengan makan ini. Contohnya apa? Kafein, kopi, tein, teh. Kemudian kalau rokok teh apa? Tembakau. Kalau coklat, bromo.
itu semuanya membuat kita jadi pengen lagi kan, betul ya, itu tanaman itu maka disimpan di dalam pakola. Plastida itu kita tahu tempat terbentuknya kloroplas. Kloroplas itu dalam hal fotosintesis ya, itu tentang plastida. Jadi itu hampir sebagian ada di dalam tumbuhan ya. Kita lanjut, plastida itu ada keterangan sedikit. Plastida itu dibagi-bagi lagi, kromoplas, leukoplas, amiloplas, sampai kloroplas. Yang kita kenal itu pasti kloroplas karena mengandung klorofil. Ternyata ada yang lainnya, kromoplas, warnanya selain klorofil, di antaranya merah, oranye, yaitu ada di kuning, itu kromoplas. Kalau leukoplas mengandung lemak, kalau amiloplas mengandung amilum atau karbohidrat. Setelah itu kita harus tahu juga perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Kalau ditanya apa perbedaan sel hewan dan tumbuhan, maka langsung aja kamu gambar tabel ini. Sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel, vakuola, plastida, tapi hewan tidak punya dinding sel, vakuola dan plastida, yang punya lisosom dan sentriol. Ya, kita tahu kalau ditanya apa perbedaan sel hewan dan tumbuhan itu, contoh kamu lihat bangkai hewan, bangkai ayam atau kucing, itu bangkai ayam atau kucing akan lekas hancur karena dia tidak punya dinding sel. Beda dengan bangkai pohon kelapa, pohon jati, tidak lekas hancur. Kenapa? Alasannya karena dia punya dinding sel, berarti dia lebih kuat untuk kehancuran. Tapi kalau hewan, bau bangkai ya langsung menyengat, langsung dihancurkan oleh bakteri yang ada di dalam tanah, di dalam sampah, jadi cepat hancur. Beda dengan tumbuhan, jadi punya dinding sel. Setelah itu ada perbedaan. Kalau ditanya perbedaan organisme itu ada dua, sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik artinya di dalam sel itu tidak mempunyai pembungkus atau selaput, itu pro. Apa? Monera, dunianya Monera, kingdomnya, kerajaannya. Monera di dalamnya ada bakteri dan alga hijau biru. Berarti itu adalah bakteri itu termasuk ke dalam prokariotik. Eukariotik yang kedua. Eukariotik kebalikannya, sel di mana inti sel memiliki membran. Ada 4 kingdom, dulu udah belajar kan 5 kingdom. Jadi ada 4. Perantai dunia tumbuhan, animalia dunia hewan, protista, fungi udah pernah. Manusia masuk ke dalam animalia. Sekarang kalau ditanyakan, virus apa? Virus mah dunianya sendiri. Jadi tidak bergabung dengan 5 kingdom, karena virus golongannya bisa ke dalam makhluk hidup, bisa juga ke dalam benda mati ya. Kenapa punya makhluk hidup jadi dimasukkan makhluk hidup? Karena dia bisa bereproduksi, seperti virus corona. Ini gencar reproduksi dengan cepat sehingga bisa menularkan pun dengan cepat ya. Kenapa disebut benda mati? Karena tidak punya inti sel, tidak punya organel sel seperti yang kita tadi terangkan struktur sel. Makanya dia bisa mengkristal ya. Makanya digolongkan ke dalam benda mati. Demikian intisari dari materi hari ini. Selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan ya. Kalau di dalam buku itu berarti halaman berapa? Halaman 9 ya. Silakan dikerjakan, waktunya sudah tertera di sana ya. Ada 5 soal, nggak begitu sulit ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan. Demikian dari Ibu, mohon saling memaklumi ya, karena kita keadaannya waktu yang terbatas, durasinya, kuota juga terbatas, kamu juga mungkin banyak mapel-mapel yang lainnya dan tugas-tugas lainnya yang banyak juga ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, terutama gambar ibu, wajah ibu, suara ibu yang tidak dari biasanya ya, tidak stabil ya. Saling memaklumi, saling memaafkan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dari bumi kita ini, sehingga kita dapat belajar lagi seperti biasa, bertatap muka, praktikum biologi ya, praktik lagi. Insya Allah nanti ada pembelajaran, kalau masih daring ada prakteknya, kita akan melihat nanti ya bentuknya seperti apa. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
katanya.